Nah, kawan-kawan, ini akibatnya kalau misalnya kita tidak menghidupkan AC ya ketika hujan turun. Nah, itu semua kaca, itu baik di kiri atau di kanan maupun di belakang, itu semuanya berkabut ya. Nah, kabut ini bukan di luar kaca ya karena hujan, tapi bagian dalam. Coba kita hidupkan wipernya. Nah, tidak akan hilang kabutnya. Oke. Nah, ini tuh ada di bagian dalam kabin kita. Kita oles seperti ini, dia akan kelihatan lebih jernih ya karena kita usap bagian embunnya. Nah, solusi utama untuk menghilangkan kabut ini adalah kita harus menghidupkan AC. Nah, jadi kalau hujan itu wajib menghidupkan AC. Nah, yang kedua, ketika hujan kita harus menyalakan lampu kabut. Nah, itu ada di bagian stick sebelah kanan. Yang pertama kita hidupkan dulu lampu kotanya. Kita putar sekali bagian paling ujung. Nah, seperti ini sudah sejajar dengan garis. Kemudian kita putar yang grid kedua. Tuh. Nanti kita arahkan ke gambar yang seperti huruf D, di sampingnya ada pagarnya itu. Nah, itu sudah hidup. Nah, untuk yang ketiga, teman-teman wajib menghidupkan wiper kaca. Jadi, sesuaikan dengan kondisi hujan. Jika hujan sedang, kita gunakan kecepatan yang pertama. Jika hujan terlalu lebat, gunakan kecepatan yang kedua. Jadi seperti ini. Wiper kaca ini harus dihidupkan terus-menerus. Fungsinya nanti untuk membantu penglihatan kita terhadap objek yang ada di depan mobil kita. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kondisi hujan seperti ini biasanya membuat jarak pandang kita itu sangat terbatas ya terhadap objek di depan kita. Nah, juga kawan-kawan juga harus diperhatikan, jangan ditiru seperti mobil yang barusan lewat tadi. Pada kondisi hujan seperti ini, kita tidak boleh terlalu kencang ya, karena alasan keselamatan dan juga etika sosial ya teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, kondisi hujan yang lebat seperti ini, teman-teman tentunya pasti akan menemukan genangan-genangan air yang ada di pinggiran jalan ataupun di tengah-tengah. Oke. Nah, kondisi yang seperti itu tidak disarankan ya. Sangat tidak disarankan untuk melaju dengan kencang. Kenapa? Karena kalau kita pas lagi kencang-kencang ya, kemudian menerjang genangan air, nah itu bisa menyebabkan mobil kita itu oleng ya. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi, pas hujan seperti ini, banyak genangan-genangan air, itu disarankan untuk pelan-pelan saja. Semua orang tentunya pasti tahu ya, kalau di jalan raya itu tidak hanya mobil, banyak kendaraan lain seperti sepeda motor yang barusan lewat. Nah, itu tidak memakai mantel ya. Jadi, kasihan kehujanan. Jadi, nanti kita sebagai pengemudi yang baik, kita harus menghargai mereka ya. Bagaimana cara menghargai mereka? Ya, gampang sekali teman-teman, nanti kalau misalnya berpapasan dengan pengendara yang menggunakan sepeda motor ya. Tidak hanya sepeda motor ya, mobil juga harus kita hargai. Jadi nanti harus pelan-pelan kalau berpapasan. Karena hujan seperti ini nanti bakalan banyak genangan air ya. Kalau misalnya kita terjang dengan kecepatan yang agak kencang sedikit, itu nanti kita pasti akan nyemprot ya, nyiram. Ban kita pasti akan nyiram pengendara yang ada di sebelah kita. Jadi kasihan. Nanti teman-teman juga perhatikan pedagang-pedagang yang ada di pinggiran jalan, itu juga harus dihargai. Kenapa nanti eh, biasanya tuh ya genangan air itu banyak ya, atau dalam itu di bagian tepian jalan. Jadi kalau misalnya kita menerjang air, itu pasti kita akan nyemprot ke pedagang itu juga. Jadi hargailah. Baik kawan-kawan, seperti itu tadi tips dari saya mengenai cara untuk berkendara yang baik dan benar dalam kondisi hujan lebat ya. Terima kasih sudah menonton. Hati-hati dalam berkendara. Saya doakan teman-teman semuanya sehat selalu. Dan terakhir saya akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.